Bapak Pendeta Muda, Bapak Daniel Chandra Nainggolan untuk menyalakan lilin. Ibadah perayaan Natal ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Dia memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan agar kita tetap bertahan dan setia. Ia memberikan kemampuan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu, dan bahkan ketika kita berada di dalam kekelaman, Ia memberikan putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan. Berbuatlah sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, karena semua yang membawa kebaikan kami dan seluruh alam semesta. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjungan-Mu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai seluruh umat manusia. Berbahagialah dan bersukacitalah, hai seluruh ciptaannya. Lihatlah, Raja-Mu telah datang kepadamu, akan memberikan keselamatan kepada seluruh bangsa. Selamat Tuhan-Mu ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada tandanya. Salam-salam. Barang siapa berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terpujilah Allah Bapa. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Terpujilah Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Terpujilah Roh Kudus. Saat ini terima kasih Allah yang sudah datang untuk melawat umat-Nya. Kami percayakan hidup dan harapan kami menerima Kau ya Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kerendahan hati kami untuk memohon kehadiran-Mu. Hadir dan lahirlah dalam hati dan jiwa kami. Berkenanlah ya Tuhan untuk hormat dan pujian kami kepada-Mu saja. Berkatilah kami agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Curahkan kasih-Mu agar kami bisa saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terimalah kami ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sungguh menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan doa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk berbagi firman-Mu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik,
Allah yang berkemurahan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dalam acara perayaan Natal Klinik PT IKPP, Tuhan Engkau mempertemukan dan memperkumpulkan kami melalui persekutuan yang indah ini. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini, Tuhan, Engkau memberikan konsentrasi yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan mampu untuk melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan juga kami serahkan semua acara dan juga seisi ruangan ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera, salam persekutuan dari Tuhan Yesus sebagai kepala dari gereja dan juga sebagai juru selamat kita. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Nama saya Daniel Chandra, Pendeta Muda Daniel Chandra Nainggolan, umur 31 tahun, dan saya putra daerah Riau, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya lahir di Perawang ini. Saya yakin kita semua, mungkin sebagian dari tempat ini lahir di Perawang. Ya, saya SD di belakang kantornya Bapak Ibu, SD YPPI, SMP YPPI, SMA 1, baru SMA 1 Tualang, dan saya sekolah di sarjana di Yogyakarta dan sekarang sedang mengambil Magister Teologi di Harvest International. Dan puji Tuhan, saya juga mendapatkan seorang istri yang cantik dari SD YPPI juga, dari SMP YPPI, SMA 1 juga, dan orang Perawang juga. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Untuk Natal pertama Klinik PT IKPP Perawang ini, saya yakin Bapak Ibu tadi sudah banyak berbicara. Kalau dari kata sambutan yang pertama dikatakan kalau ini menjadi Natal yang pertama, saya yakin ini bukan menjadi Natal yang terakhir. Amin. Dan juga ini akan berkelanjutan. Ruangan ini terbuka bagi kita semua. Haleluya. Dan selamat datang. Dan ya, saya selamat datang untuk ketua Natalnya juga. Ada juga Pak N. Hasugian. Ya, saya sudah kenal lama dengan Bapak ini. Ya, puji Tuhan, dan kita semua yang ada di tempat ini, saya diberi tema oleh panitia, yaitu sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya ingin kita semua untuk membacanya. 1, 2 ya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Haleluya. Amin. Ini tema yang sangat luar biasa Bapak Ibu, dan ini bukan menjadi asing dalam kehidupan kita, karena kita sudah sering untuk melayani. Kata melayani ini Bapak Ibu bukanlah menjadi kata pasif. Ini adalah kata aktif. Artinya kita bergerak, berusaha untuk melakukan sesuatu. Di dalam gereja, melayani ini bukan hanya seperti pengkhotbah atau singer, pemain musik, apapun itu Bapak Ibu. Kata Tuhan adalah pergi.
jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Artinya kita betul-betul berusaha untuk melayani siapapun itu Bapak Ibu. Sama seperti Yusuf yang kita kenal di dalam Alkitab. Walaupun dia yang awalnya itu dihina oleh keluarganya, dibuang oleh saudaranya, dihianati oleh bosnya, dilupakan oleh teman pekerjanya, dia tidak lupa ketika dia sudah di atas Bapak Ibu, dia tetap melayani. Secara empiris di dunia ini, kalau dia sudah mempunyai jabatan yang bagus, kalau dia sudah mempunyai yang namanya kekayaan yang luar biasa, pasti ingin dilayani. Bukan begitu Bapak Ibu? Kita bisa lihat, kalau dia sudah jadi apa? Bos. Kalau dia sudah menjadi manajer, tidak ingin lagi untuk dilayani Bapak Ibu. Tidak ingin lagi untuk yang namanya mengambil barang sendiri. Sudah ada yang harus diperintahkannya. Tolong ambilkan dulu. Tetapi Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya yang ada di surga. Kita tahu surga itu luar biasa. Dalam Alkitab surga itu diceritakan penuh dengan kemewahan yang tidak ada gambarannya di dalam bumi ini. Turun untuk saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk memperkenalkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus, kalau dikatakan di dalam B-nya Bapak Ibu, saya akan buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 demikian firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau dikatakan, kalau kita buka di ayat yang ke-26 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita sudah mau menjadi besar Bapak Ibu, kalau kita menjadi besar, hendaklah kita menjadi seorang pelayan terlebih dahulu. Kalau sekarang sukar untuk dilakukan ayat ini Bapak. Tidak semua ingin menjadi pelayan. Inginnya dilayani. Sampai-sampai kalau kita pun beli barang sekarang sudah ada COD. Bukan begitu? Sudah ada paket. Sudah ada yang tukang datang paket, sehingga kita tidak perlu lagi capek-capek pergi ke toko memilih barang yang kita akan pilih. Tinggal handphone kita. Saking inginnya kita untuk dilayani. Berbeda dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Apalagi kita adalah seorang tenaga medis. Seorang tenaga medis yang harus melayani. Dalam melayani Bapak Ibu, saudara semua,
saya pelajari ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat memberi diri kita untuk melayani. Apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah memberi diri. Memberi diri ini adalah tugas yang pertama yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan memberi dirinya bagi saya dan saudara. Dan diajarkan dalam kehidupan kita bagaimana Dia melayani, membasuh kaki saya dan saudara, memberikan nafas bagi saya dan saudara setiap harinya. Setiap harinya, setiap kali ketika kita bangun dari tempat tidur Bapak Ibu, masih bernafas, artinya Tuhan memberi diri dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Memberi diri Bapak Ibu untuk melayani, bukan karena asal bos senang, bukan karena hanya Bapak Ibu atau saudara semua digaji, bukan hanya karena pekerjaan saya sebagai seorang tenaga medis makanya saya harus melayani. No, tidak saudara. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita dari awal bagaimana untuk melayani. Sama seperti tadi Yusuf, walaupun dia dibuang, walaupun dia dikhianati, walaupun dia dilupakan, kelak pada waktu dia diangkat menjadi wakil Perdana Menteri Firaun pada saat itu, dia tidak lupa untuk melayani keluarganya. Dia tidak lupa untuk melayani saudara-saudaranya. Saya yakin kita semua tetap melayani. Amin. Tidak lupa ketika posisi kita, saya tidak tahu Bapak Ibu posisi apa di dalam klinik PT IKPP, maupun di mana saudara berada, maupun di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan, aktivitas kegiatan kita sehari-hari, kita tetap melayani Tuhan. Yang kita ingat melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan, kita menghidupi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saya yakin tidak perlu kita diajarkan lagi, oh ya, jangan berzina, di tempat ini tidak ada lagi berzina. Amin. 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 Tidak lagi yang namanya judi. Wah, apalagi ini sekarang Piala Dunia Bapak Ibu. Wah, judi itu sangat keras. Kata melayani itu artinya kita tahu siapa yang kita layani. Apalagi yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Alkitab tidak ada namanya berjudi. Saya yakin kita semua di tempat ini juga tidak berjudi. Amin. Amin. Wah, Piala Dunia ini sungguh, saya saja melihat, wah, ada yang taruhan sampai ratusan juta, sampai jual rumah, sampai yang namanya jual sertifikat, digadai, gara-gara judi Piala Dunia. Tetapi kita semua di tempat ini tidak ada seperti demikian. Amin. Amin. Karena kita apa? Sama seperti
Wow, saya dan saudara sama seperti sejajar. Tidak ada bedanya. Tidak dikatakan kita berbeda dengan anak manusia. No, tetapi dikatakan kita sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Coba perhatikan kiri kananmu, Bapak. Lihat kiri kanannya dong. Sama seperti anak manusia. Ketika saudara melihat kiri kanannya, adalah sama seperti gambaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Sehingga dikatakan yang pertama adalah memberi diri. Sama seperti Tuhan Yesus memberi diri. Haleluya. Yang kedua adalah melayani dengan hati yang tulus. Apa Bapak Ibu? Hati yang tulus. Bukan karena asal Bapak senang, ABS, asal bos senang, asal manajernya senang, karena manajernya akan datang, maka melayani dengan tidak ada bos saudara, tidak ada manajer saudara, layanilah dengan tulus. Kan kita tahu ini lagunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai. Apakah hamba bisa bersungut-sungut? Tidak. Apakah hamba bisa berbantah? Apakah hamba bisa protes? Tidak, saudara. Karena adalah hati sebagai hamba. Bukan dikatakan hati sebagai prajurit atau hati sebagai bos. No. Adalah hati sebagai hamba. Kita melayani dengan hati sebagai hamba. Amin. Amin. Dengan tidak kepura-puraan saudara. Dengan ketulusan hati. Dengan kesungguhan hati. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan menjadi pekerjaan kesukaan kita, menjadi pekerjaan yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Menjadi pekerjaan seperti apa yang menjadi hobi dalam hidup kita. Saya pasti yakin kita di tempat ini Bapak Ibu, ketika kita suka sekali dengan hobi kita, suka sekali dengan apa yang menjadi rutinitas yang kita lakukan, tidak ada yang namanya persungutan, tidak ada yang namanya perbantahan, tidak ada namanya protes-memprotes, tidak ada namanya nusuk dari belakang. Karena apa? Pekerjaan yang kita lakukan adalah hobinya kita. Sama seperti seorang olahragawan, apa yang menjadi pekerjaan yang menjadi hobinya, kita juga sebagai yang ada di tempat ini, apa yang menjadi pekerjaan kita menjadi hobinya kita. Sehingga kita melakukan dengan hati yang betul-betul melayani. Haleluya. Yang ketiga adalah seturut dan sekehendak dengan Bapa di surga. Yang kita lakukan untuk melayani Tuhan
harus seturut dan sekehendak dengan Bapa yang ada di surga. Dalam melayani bukan kehendak diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi seturut dengan apa yang menjadi Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Artinya Bapak Ibu, kita seturut dan segambar melakukan kehendak Tuhan karena Tuhanlah yang memilih kita. Kita duduk di tempat ini, Tuhan telah menentukan. Saya berdiri di tempat ini saudara karena Tuhan telah menentukan. Bapak Ibu yang bekerja di klinik PT IKPP, Tuhan telah memilih dan menentukan engkau. Seturut dan sekehendak Tuhan. Kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu, tema yang sangat luar biasa ini sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bekerja sampai akhir. Firman Tuhan katakan, kalau kita setia dalam perkara kecil, amin. Artinya melayani kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar. Sama seperti pohon dari akar, dari bibit, dari kecambah bertunas menjadi hal yang luar biasa. Setia dalam perkara yang kecil, maka ia akan memperoleh semuanya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat malam Natal ini Bapak Ibu, kita menjadi seorang pelayan yang takut akan Tuhan. Kita menjadi seorang pelayan yang sungguh untuk melayani Tuhan. Kita menjadi seorang pelayan dalam pekerjaan kita dengan kesungguhan hati kita, dengan kesukaan, dengan hobi kita, sehingga kita dapat bekerja seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Ketika kita Bapak Ibu hanya mau untuk dilayani, ingat ya Bapak Ibu, kalau kita hanya mau untuk dilayani, di dalam Alkitab, seorang tokoh di dalam Alkitab, orang yang gagah perkasa, orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang setiap perkataannya orang mendengarkannya. Dengan tatapannya saja, orang-orang sudah ketakutan, akan jatuh kalau dia terus-menerus ingin dilayani. Kita tahu Simpson Bapak Ibu. Siapa yang tidak kenal Simpson? Dari kecil kita sudah diajarkan tentang Simpson. Ingin terus dilayani. Dipakai Tuhan, luar biasa dipakai Tuhan. Singa pun kalah sama Simpson.
serigala takut dengan Simpson. Setiap bangsa Filistin melihat Simpson lari. Artinya Simpson mempunyai kekuatan yang luar biasa. Simpson mempunyai power yang luar biasa. Simpson mempunyai wibawa yang luar biasa. Tapi Simpson jatuh, saudara. Simpson mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita berdoa supaya kita tidak mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri. Bunuh diri kita jual apapun, termasuk Tuhan kita. Bunuh diri namanya itu. Kenapa? Simpson hanya ingin dilayani. Dia jatuh. Tuhan sudah kasih peringatan. Dia tergoda dengan yang namanya Delilah. Tante Delilah ini mungkin sangat cantik pada saat itu. Dan Simpson ini tidak kapok walaupun sudah ada peringatan satu, peringatan yang kedua, peringatan yang ketiga, tetapi Simpson tidak sadar kalau dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Siapa di tempat ini mau ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak ada yang mau di tempat ini ditinggalkan. Saya sangat takut untuk ditinggalkan oleh Tuhan. Saya sudah beberapa kali ditolong oleh Tuhan. Saya sudah beberapa kali dibela oleh Tuhan. Tuhan terlalu banyak menunjukkan mukjizatnya dalam kehidupan saya. Tanpa saya pikirkan, Bapak Ibu, tanpa saya rencanakan, tanpa saya buat-buat. Pernah Bapak Ibu, saya sebelum menikah, seminggu sebelum menikah dengan istri saya pergi, mobil kami terbalik. Seminggu mau pesta ini, mobilnya terbalik. Saya bawa opung saya bawa tulang saya dari Siantar menuju Perawang, terbalik. Ketika terbalik, saya langsung lihat calon istri pada saat itu masih pacar. Tidak apa-apa, udah terbalik mobil. Saya rasakan Bapak Ibu, itu adalah pembelaan sekaligus peringatan dari Tuhan. Artinya kita masih di dalam naungan Tuhan, masih di dalam perhatian Tuhan, masih di dalam lingkupnya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pulang dari Jakarta Bapak Ibu, dengan ipar saya. Kami naik pesawat, ada badai sangat kencang, apalagi puji Tuhan kita malam ini tidak ada hujan loh. Kalau ada hujan, wah mungkin semakin sedikit yang datang. Hujan deras, badai yang sangat kuat, mau landing Bapak Ibu. Ketika mau landing, ternyata ada angin yang sangat kuat menghembus, mendorong pesawat ini. Saya lihat bandara sudah kelihatan, ban sudah turun dan siap mau landing. Akhirnya gagal landing. Kebetulan adik saya lagi hamil 7 bulan. Waduh, gimana nih adik saya ini? Gagal landing Bapak Ibu, sudah mendarat. Tapi karena dorongan angin yang sangat kuat, dengan keputusan yang sangat tepat, pilot menerbangkan kembali pesawat itu. Bayangkan kayak kita naik mobil itu, kayak ada turbonya. Di
dalam pesawat udah sebut nama Tuhan masing-masing. Yang Muslim sebutkan nama Tuhannya, yang Kristen sebutkan nama Tuhannya, sudah sebut nama Tuhan masing-masing. Yang saya rasakan, Tuhan masih bersama dengan saya. Tuhan tidak meninggalkan saya. Sehingga dalam hati saya memberikan diri lebih lagi untuk melayani Tuhan. Saya teringat, saya tidak mau seperti yang namanya Simpson yang sibuk mau hanya untuk dilayani dan dia lupa siapa dirinya sehingga dia kehilangan, dia merasa kalau dia punya Tuhan. Kita berbicara kepada hidup kita masing-masing, diri kita masing-masing. Apakah saudara masih Simpson sekali lagi, dia kira kalau dia masih mempunyai Tuhan, dia kira kalau dia masih dipakai oleh Tuhan, dia kira Simpson masih merasa kalau dia sebagai umat Tuhan. Apakah saudara, jangan Bapak Ibu Saudara semua kita yang ada di tempat ini merasa, oh kita masih, ternyata Tuhan sudah gak ada. Ternyata Tuhan sudah meninggalkan saudara. Oleh sebab itu Tuhan katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, artinya dia datang untuk mengerjakan sesuatu. Tuhan datang ke dunia bukan dia hanya datang untuk duduk menikmati apa yang Tuhan telah berikan melalui umatnya. Tidak, dia datang melayani satu persatu. Hati kita terbuka gak untuk Tuhan Yesus. Jangan kita kira KTP saya memang Kristen, tetapi Tuhan Yesus bukan lagi menjadi Tuhan saudara. Kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu tidak akan mau menjadi seperti Simpson. Amin. 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 Tidak lagi mau menjadi seperti hanya sibuk untuk dilayani. Mari kita berikan lebih lagi hati kita kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini adalah bulan 12, bulan Desember. Momen untuk kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Bulan Desember bukanlah menjadi bulan rutinitas kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu datang untuk ke gereja bernatal. Tetapi bulan Desember kita jadikan momen ini menjadi momen untuk menyembah Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi Simpson yang jatuh dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita mampu untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita baca ayat terakhir Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu semua membuka Alkitabnya, baik itu melalui Alkitab elektronik kita, handphone mungkin ada Alkitab kita baca. Saya ingin kita sama-sama sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya ingin kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-24. Sudah Bapak Ibu, saya ingin kita semua membacanya bersama-sama dengan suara yang nyaring. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Sudah Bapak Ibu? Ya sudah, katakan amin. Amin. Ya, 1, 2 ya.
Barang siapa yang bertahan. Tidak setengah-setengah ya Bapak Ibu melayani Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua di tempat ini mau selamat. Tujuan kita inginnya masuk surga. Tidak ada yang ingin masuk neraka Bapak Ibu. Yang bertahan sampai pada kesudahannya. Yang bertahan sampai pada akhir hidupnya. Yang bertahan sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan akan Selamat. jamin. Sudah dijamin oleh Tuhan ketika kita mampu untuk melayani Tuhan seumur hidup kita, saudara. Seumur, bukan setengah-setengah. Simpson setengah-setengah. Dia akhiri dengan tidak baik. Dia tidak bertahan sampai pada kesudahannya. Walaupun dia punya kuasa. Tetapi kita yang ada di tempat ini, kita mampu untuk berjalan sampai pada kesudahannya. Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah selamat. Amin. Saya dan saudara selamat. Saya dan saudara bertahan dalam melayani Tuhan. Dan saya yakin Natal ini juga bukan menjadi Natal yang terakhir dalam hidup kita. Apalagi dalam Natal perayaan klinik PT IKPP. Tetap terus berjalan sampai pada kesudahan. Saya dan saudara, Tuhan sudah janjikan akan selamat. Haleluya. Itu yang menjadi berkat Natal pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Tuhan, ajari kami supaya kami tetap setia dalam melayani-Mu. Ajari kami Tuhan tidak bersungut-sungut dalam melayani-Mu. Ajari kami Tuhan tetap menjalankan dengan memberi hati kami, hati sebagai hamba, seturut dan sekehendak dengan firman-Mu. Ini yang menjadi berkat kami. Dan juga Tuhan, apa yang telah kami dengar pada malam hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga iman, pengharapan dan kasih kami Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal.